Salam restorasi. Mantan Kepala Cabang Bank NTT Oelamasi Kabupaten Kupang, John Sine, oleh Mahkamah Agung, dinyatakan bebas dari kasus hukum yang menjeratnya. Apa dan bagaimana proses perkara yang dipandang janggal oleh kuasa hukum John Sine? Berikut penjelasan Dr. Samuel Haning, SH, MH. Hari ini saya dengan teman-teman hadir di sini untuk mau menyampaikan sejujurnya mengenai status hukum bagi ex pincang PT Bank NTT Cabang Oelamasi. Ya, ini Pak Sine. Beliau pada awalnya dilaporkan ke penyidik Polres Kabupaten Kupang dalam rangka dugaan adanya keteguran, ya, dana sekitar 8 miliar lebih, ya, dilaporkan, ya. Lalu setelah dilaporkan itu pihak Polres Kabupaten Kupang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya. Di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, begitu banyak saksi-saksi yang diperiksa, puluhan saksi, ya, baik itu karyawan PT Bank NTT Cabang Oelamasi dan juga para nasabah-nasabah yang lain. Nah, di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, di situ penyidik menetapkan Pak John klien saya ini sebagai tersangka. Lalu dilakukan penahanan. Kemudian disampaikan lanjutan BAP-nya ini kepada jaksa penuntut umum, lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Oleh karena itu, ketika dalam persidangan yang tadi saya katakan seluruh saksi-saksi dihadirkan, puluhan saksi, ya, yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum memberikan kesaksiannya. Kemudian dilakukan penuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap klien saya Pak John sebagai terdakwa dituntut 8 tahun dengan tuduhan. Ya, lalu ya kami mencoba untuk melakukan pledoi. Ya, pledoi kita, ya, ini kita mencoba melakukan pledoi terhadap tuntutan. Kemudian setelah melakukan pledoi, adanya putusan. Ya, ini putusan pengadilan negeri Oelamasi. Ya. Dalam putusan itu kami memprediksi akan terjadi pengurangan hukuman, tetapi pengadilan negeri Oelamasi menambah 1 tahun lagi, 9 tahun. Ya. Lalu kami merasa bahwa ini ada kejanggalan-kejanggalan di dalam penyerapan hukuman dulu, penerapan hukuman dari 8 tahun naik 9 tahun. Kita mempelajari proses dan prosedur hukum yang benar. Kita melakukan banding, ya, atas putusan pengadilan negeri Oelamasi. Akan tetapi banding itu dia memperkuat putusan pengadilan negeri Oelamasi. Hal yang sama.
Tetapi kami tim juga tidak hilang akal nih, tidak hilang akal. Kami mengumpul semua bukti-bukti dan literatur hukum serta bukti-bukti yang lain. Maka kami mengajukan memori kasasi, ya, ini memori kasasi. Kami mencoba membuat maksimal mungkin. Dengan tidak lupa kami mendoakan pada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat dan akal budi agar kami melakukan mengerjakan memori kasasi ini campur tangan Tuhan. Ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan, alhamdulillah. Ya, kemarin kami mendapat putusan petikan dari Mahkamah Agung. Iya, petikan Mahkamah Agung. Ya, dalam petikan ini hanya mengingat pertimbangan hukum, biasanya mengingat pasal 49 ayat 1 huruf A. Ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 92, ya, melakukan perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, ya, tentang perbankan. Di sini jelas bahwa pasal 49 ayat 1 huruf A, ya, ini huruf A, ya, sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Maka Mahkamah Agung mempertimbangkan, ya, pasal 49 huruf A itu tidak ada eksekusi hukumnya, karena dia bersifat administrasi. Ya, dia bersifat administrasi. Maka Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum. Perlu saya sampaikan bahwa dalam suatu putusan, ya, pengadilan atau putusan hakim itu berdasarkan dari tuntutan. Ya. Ya. Kalau tuntutan itu sudah tidak diterima atau ditolak, maka sendirinya tidak punya hak eksekutor apa-apa menurut hukum. Dan juga memperhatikan pasal 197 KUHP, ya, itu mengenai penetapan seseorang untuk dihukum, ya, di penjara atau dibebaskan, itu dengan ketentuan-ketentuan tidak terurai di putusan Mahkamah Agung ini, sehingga memprediksi hukum bahwa saudara John Sine klien kami ini, ya, tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak perbankan NTT, ya, sekitar 8 miliar lebih, ya, 8 miliar lebih. Ingat, ini putusan loh. Biasanya putusan ini menyatakan bahwa adanya terdakwa, ya kan, merugikan kerugian keuangan bagi institusi, ya, menahan, gitu kan, dan juga menghukum untuk membayar denda dan lain. Ini kan. Nah, lalu pertanyaannya bahwa ketika kami membaca, ya, ini merupakan adanya kriminalisasi hukum. Kenapa saya bilang ada kriminalisasi hukum? Tadi jelas pasal itu, pasal 49 ayat 1A, tidak ada bunyi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu dikenakan pidana sekian tahun. Ya. Ancaman hukumannya tidak. Ya. Oleh karena itu kami juga
ketika kita membaca, kita meneliti kembali bahwa klien kami telah ditahan. Ya, klien kami telah ditahan dari Agustus tanggal 4 tahun 2020 sampai tanggal 8 Februari 2022. Itu baru dilakukan BDH, Bemi Semi Hukum. Ya. Ketika dengan adanya ini, kami merasakan bahwa ada kekeliruan ya dalam melakukan putusan, baik itu di tingkat pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan masih dan banding. Banding juga pengadilan tinggi itu memutuskan menguatkan putusan pengadilan negeri Banyumasih 9 tahun. Ini yang perlu kami sampaikan pada teman-teman bahwa klien saya punya kedudukan, kita harus memulihkan kembali kedudukan ini. Ya, dimana ya dulu sebagai kepala ya atau pincap PT Bank NTT cabang Banyumasih ya tahan, itu kan, lalu tidak sesuai dengan prosedural yang dituntut ya oleh jaksa penuntut umum melalui pasal dan penerapan hukum putusan oleh pengadilan negeri Banyumasih menyangkut ya pasal dan pengadilan tinggi ya Kupang menyangkut pasal juga hal ini gitu. Berarti kurang jeli ya, bersyukur Mahkamah Agung jeli tentang hal penetapan dan penahanan terhadap klien kami, sehingga bisa di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 226 itu 653 dan lain ini semua sudah berjalan sesuai. Ya, itu yang kita lihat, karena di dalam ini ya tidak ada putusan untuk eksekusi. Ya, itu aja yang kami sampaikan.